Perjalananmu mulai dari sini. Daftar sekarang. Yang saya temukan orang-orang yang biasanya kerjanya bisa on time, itu biasanya WFH. Oh, Karena dia menghindar, jangan sampai nanti di customer ngomel, bos yang ngomel, dan sebagainya tuh. Jadi ketika dia ngerjain, di kepalanya muncul ketakutan tuh. Kecemasan tuh kalau dia nggak bisa selesaiin tuh. Jadi makanya dia kerjanya on time. Gercep tuh. Nah kayak gitu tuh. Nah sedangkan orang toward, enggak, dia santai aja. Kalau diomelin, diomelin aja santai gitu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. tim kerja kamu ada yang gercep banget, baru dikasih tugas, udah kelar dalam hitungan jam. Tapi, ada juga yang rasanya kok lelet banget, dikasih tugas hari ini, beresnya besok kelar. Bikin gregetan nggak sih? Nah, apa yang membuat hal itu terjadi? Halo, Coach. Halo. Nah, kayak gini, Coach. Pernah nggak sih, Coach, denger curhatan dari para leader atau manajer gitu yang punya tim, ada yang kerjanya cepet, gercep, ada yang kerjanya tuh kayak lelet gitu? Banyak. Kalau saya ngeliatnya gini sih, kita dalam konteks dulu ya. Kalau dalam konteks ketika kita mau menerima orang kerja, kalau saya pribadi, lebih baik kita melakukan tes. Seberapa cepat dia bekerja, berapa cepat dia melakukan tugas. Saya kasih contoh. Saya pernah dulu ada satu orang desainer atau video editor yang kerja dengan kami. Itu dia ngelapornya jam 2 apa jam 3 pagi. Ya memang masih sesuai deadline. Tapi yang kami temukan, lucunya nanti setelah dia kerja, ternyata pola itu sama. Terulang. Jadi kayak gitu. Jadi itu memang sudah karakter orang itu gitu loh. Jadi kalau saya pribadi, ketika mau melakukan, mau ngerjain sesuatu atau enggak, saya harus melihat dulu polanya dia. Ini bisa gue terima apa enggak? Acceptable atau enggak? Saya dulu pernah melakukan beberapa kesalahan-kesalahan ketika saya asumsi, oh dia lulusan kuliah apa, kampus apa, apalagi kalau kuliahnya jurusan sekretaris, saya pikir, oh ini pasti cepat kerjanya, ternyata enggak. Nah kenapa bisa begitu? Ada beberapa hal yang kita bisa ngelihat kenapa orang itu kerjanya cepat atau nggak cepat ya. Kecuali kalau memang kita udah filter dari awal. Yang pertama kalau saya ngelihatnya dari frame sih. Frame dia dalam bekerja. Kebetulan orang yang kerjanya waktu itu tidak gercep atau lambat, yang saya temukan, frame-nya itu dia mikirin anak sih. Jadi dia mikirin anak, jadi belum apa-apa dia udah mikirin anaknya terus tuh. Akibatnya ketika kerja itu dia terganggu. Apalagi kalau anaknya lagi ujian, wow, itu berantakan tuh, tambah parah tuh. Kerjanya akan makin lambat karena dia fokusnya otaknya dari rumah, bukan di situ, gitu loh. Oke. Nah, makanya itu yang membuat seseorang menjadi cepat atau nggak cepat, gitu loh. Yang kedua, saya juga menemukan ada pola berpikir orang semua masing-masing berbeda. Kalau saya ketika melakukan pekerjaan sesuatu, saya cari tahu dulu yang paling sulit itu apa. Yang paling mudah apa. Jadi ketika saya tahu yang paling sulit itu, maksudnya pengertiannya bukan kerjaan ada 5, kerjaannya tuh mana yang paling gampang, mana yang paling susah, nggak gitu maksudnya. Jadi setiap pekerjaan saya cek dulu, di bagian pekerjaan ini apa yang susah. Nah yang bagian susah itu yang saya jadi fokus dulu di awal. Berarti dilihat dari stepnya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, bagian step mana yang paling sulit, susah dulu. Itu yang saya kerjain dulu awal. Nah karena ketika paling susah itu bisa saya kerjakan, nanti sisanya yang gampang pasti cepet tuh kerjaannya tuh. Yang penting itu, yang banyak yang jadi ngaco adalah ketika ngerjain yang gampang, susah, lama-lama jadi kacau tuh. Apalagi kalau misalkan kayak ngikutin stepnya terus kayak ngestak ya udah di situ terus, jadi lama. Tapi ada dalam konteks, misalkan saya menulis buku. Kalau saya menulis buku, saya juga sama, kumpulin dulu yang paling sulit, di bagian apa yang paling sulit, baru saya tulis. Jadi saya ngumpulin dulu, bikin modul juga sama, kayak gitu. Yang paling sulit apa, saya kumpulin, baru kerjain. Kayak gitu, itu yang paling gampang. Yang kedua, ada beberapa orang yang kenapa kerjanya bisa deadline dan tidak deadline. Itu ada berkaitan dengan orang tersebut, dia itu, kalau istilah saya, dia toward atau away from dari meta program NLP. Kalau orang toward, itu artinya dia mengejar, mencapai, mendapatkan, itu toward. Kalau away from itu menghindari. Contoh, menghindari telat, menghindari diomelin, menghindari apa dan sebagainya. Yang saya temukan orang-orang yang biasanya
kerjanya bisa on time, itu biasanya WFH from. Oh, Karena dia menghindar jangan sampai nanti di customer ngomel, bos yang ngomel dan sebagainya tuh. Jadi ketika dia ngerjain, di kepalanya muncul ketakutan tuh, kecemasan tuh kalau dia nggak bisa selesaiin tuh. Jadi makanya dia kerjanya on time, gercep tuh. Nah kayak gitu tuh. Nah sedangkan orang toward enggak, dia santai aja. Kalau diomelin aja santai gitu. Ya biasa aja gitu loh. Nah tapi buat kita sebagai company, ya makanya tadi saya bilang, ada nggak KPI-nya? Kalau KPI-nya dia tidak memenuhi, ya berarti memang orang itu tidak bisa diteruskan kan. Itu dulu gambarannya. Makanya kenapa kalau saya mau mengerjakan sesuatu, saya selalu bilang sama tim saya, kita bikin standar dulu. Standarnya perusahaan itu apa? Misalnya contoh, ngerjakan proposal standar perusahaan, misalnya orang satu proposal bisa ngerjain dalam waktu 3 jam. Nah, kemudian saya tanya dulu dengan asumsi kalau orang normal pada umumnya berapa? 4-5 jam. Oke, kalau gitu saya tambahin aja 2-3 jam. Nah, jadi tambahin 2-3 jam, asumsi bahwa kalau orang masih baru, ya itu standarnya. Makin lama harus makin cepat, dan makin cepat. Gitu loh prosesnya. Betul kan gitu kan? Iya. Nah, makanya kenapa saya juga menjelaskan kalau kita mau mengerjakan sesuatu harus perlu critical thinking. Kenapa critical thinking? Karena bagian critical itu adalah bagian untuk otak kepala kita berdebat dulu gitu loh. Ini cari informasinya dulu. Kalau dapat informasi udah clear, udah tahu apa yang mau dikerjakan, baru kerjain. Jadi makanya kenapa hasilnya lebih sempurna. Daripada dia kerjaan setengah, habis itu salah gitu. Ngebuang waktu kan? Kan sama aja kita ngetik-ngetik, kita ngebuang waktu tuh. Iya. Nah itu. Berarti setengahnya kita juga berpikir gimana kalau misalkan kan ngetik lama, berarti kan harus ada cara cepatnya kayak gimana gitu kan. Terus kalau misalkan yang tadi sempat ada toward sama away from. Kalau away from munculnya rasa takut, ditakut-takutin ya. Atau dia kecemas lah. Cemas kalau nggak bisa selesai. Makanya kenapa dia kerjanya on time. Kalau saya ada away from. Jadi kalau ngerjain apapun saya ada away from. Oh, bukan yang toward itu karena dia punya mengejar itu ya? Saya tidak tipe toward. Jadi gini. Jadi makanya kalau saya mau mengerjakan sesuatu, saya kalau ngelihat ini materinya perlu dalam, nggak apa-apa, saya ambil text time waktu lebih panjang. Dan saya tipe orang yang memang kalau orang ngelihat ya, contoh lah. Saya ambil sekolah Alkitab di Charis Bible College. Itu ada tugasnya banyak banget. Tugasnya tuh salah satunya ngebaca buku. Dan baca bukunya bukan satu, tapi banyak baca bukunya. Dan baca buku itu harus dalam waktu tempo 2 minggu harus selesai dan kita ketik apa yang kita dapat dari buku itu. Kalau saya itu pasti akan ngatur strategi gimana caranya dalam waktu sebelum 2 minggu itu. Jadi saya udah tahu nih bukunya apa. Saya udah tahu jauh-jauh sebelumnya. Misalkan saya harus kumpulkan di minggu lalu. Minggu lalu ini bulan apa? Maret ya. Berarti Februari. Saya udah baca dari bulan Desember, udah selesai. Jadi saya tahu strateginya, makanya saya ngerjain duluan. Karena saya tahu pekerjaan saya pasti banyak, saya nggak mau nunda. Tapi ada yang nunda sampai hari H, ada. Kebetulan kalau Bu Ana itu dia akan sampai hari H, menjelang hari H. Tapi yang lebih serem lagi, teman saya lebih serem lagi. Pas hari H-nya? Kalau hari H-nya itu artinya bukan hari H besoknya ya, tapi misalnya hari ini. Jadi besok ada kegiatan. Dia hari ini dikumpulin. Kalau Bu Ana malam itu. 1 hari sebelumnya. Yang serem teman saya. Di hari H jam 9 malam, kita ada kegiatan sampai jam 2, itu buku belum selesai dibaca. Saya nggak ngerti itu gimana cara bacanya. Itu luar biasa itu kan. Nah, bukunya mana tebel, terus ngabisin gimana, belum ngetik loh. Iya. Saya nggak tahu. Baca, ngetik, itu juga butuh waktu. Nah balik lagi, kalau buat saya ngerasa baca buku itu bukan sekedar tugas nyelesain, tapi ada manfaatnya buat kehidupan saya. Ketika guru saya nyuruh kita ngelakuin sesuatu, pasti guru saya ada tujuan. Tujuannya apa? Itu yang saya lakukan. Contoh lagi, ada buku lagi bakal disuruh baca 2 minggu lagi. Kayaknya besok mulai masuk 2 minggu lagi nih, suruh baca. Bukunya udah selesai di bulan Desember juga. Oh, karena udah tahu buku yang mau dibaca itu apa? Bahkan saya nggak baca 1, tapi saya baca 2 buku. Sampai baca 2 buku, saya memilih buku mana yang mau saya bikin rangkum. Nah kalau istri saya, Bu Ana, belum baca sama sekali. Belum, bukunya udah ada.
Nah kayak gitu. Jadi balik lagi kan, masalah prioritas. Kalau saya ngeliatnya kayak gitu sih. Jadi toward dan away from, karena saya bayangin, saya kalau nggak nanti kerjanya makin banyak, dan saya nggak sempet untuk kerjainnya. Makanya lebih baik saya beresin dulu daripada saya tunda. Saya nggak suka tunda. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kalau saya mau mengerjakan segala sesuatu, saya ngelihat tadi ya. Jadi saya ngelihat mana yang paling susah. Iya. Berarti saya melihat besarnya dulu. Jadi general to spesifik. Istilahnya. Jadi kalau ngelihat segala sesuatu, saya harus ngeliatnya general to spesifik. Berbeda dengan orang tertentu, ada yang kenapa dia lambat, dia ngeliatnya spesifik to general. Jadi detailnya dulu. Kalau nggak detailnya dia nggak tahu, dia nggak akan kerja tuh. Contohnya Coach? Misalkan contoh kita anggaplah contohin ngerjain kayak video YouTube gitu ya. Atau Mas Adi deh, dalam pelatihan dia harus ngerekam. Ya, kalau orang spesifik, dia akan cari dulu maunya jadinya seperti apa, bentuk dikjanya seperti apa, baru dia bikin rekaman. Oh. Itu spesifik to general. Oke. Ya, nah tapi jadinya sempurna, tapi lambat. Nah, kalau Mas Adi nggak, nekat dia. Nggak pakai persiapan apa-apa, dimain tembak aja. Nanti tinggal ternyata kepalanya kurang, gambarnya goyang gitu. Tapi saya ngakali dengan cara apa? Saya bilang, bikin checklist. Pembelajaran apa? Next-nya apa yang harus dirubah? Kalau nggak ada perubahan. Saya baik-baik aja sih. Nggak sempurna nggak masalah. Tapi maksudnya, yang penting ada perubahan ke depannya. Ya kalau gitu lagi kan nggak ada perubahan. Oh iya. Bener dong? Iya. Ya saya nggak sempurna nggak apa-apa ngerjain segala sesuatu. Tapi nanti diubah. Tapi ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan nggak ada apa-apa. Jadi makanya kenapa istilah general to specific atau specific to general. Okay. Gampang kok cara taunya general sama spesifik. Ketika kita ngobrol, kalau general to specific orangnya ngomongnya umum. Kalau dia ngomongnya belum apa-apa udah butuh detail, ya itu berarti specific to general. Bahkan kalau dia ngomong misalkan misalkan kita interview orang kerja. Ketika interview kita ajak ngobrol, orangnya ngomong tuh tanggal, tahun, alamat tinggal, nomor rumah, nomor handphone. Pokoknya informasi detail-detail itu orang spesifik to general. Oh, kalau dia ngasih taunya spesifik, berarti dia spesifik to general. Kalau ngomongin di awal adalah general dulu, ya itu. Jadi kayak gitu tuh. Jadi gampangnya. Jadi general to spesifik. Oke. Nah, yang pertama tadi Coach, saya mau tanya, kan terkait frame ya. Frame-nya itu kan ibaratnya pola pikir Ya, dari pikiran manusia. pertamanya apa? Nah, itu pakai NLP, apakah bisa di frame biar pola pikirnya itu dia Bisa. sedang kerjain di sini Bisa. Balik lagi kan. Jadi kalau misalkan kayak kasus orang itu, kan balik lagi ke pilihannya dia. Oh, balik ke pilihannya sendiri. Ke pilihannya dia kan. Nah kalau saya misalkan gini contoh. Kalau saya tuh udah kebanyakan, karena saya motivator dan saya banyak baca buku dan sebagainya, saya ngelihat banyak bahwa orang-orang hebat itu dia punya ideologi sendiri, yang ideologi itu saya pegang. Contoh kalau mereka mengatakan sesuatu gini, lakukan aja dulu, nggak usah dipikir. Lakukan aja dulu, nggak usah dipikir. Nanti pada saat sudah, baru diperbaiki. Tidak ada kegagalan, ada hanya umpan balik. Nah itu yang saya pegang tuh. Kebanyakan orang-orang sukses adalah ngelakuin dulu. Bukan dulu berarti. Iya, bukan planningnya dulu. Nah, begitu juga kalau saya secara agama, saya kan agamanya Kristen gitu ya. Kalau saya ngeliatnya gini, kesusahan sehari, cukuplah sehari. Kesusahan besok, ya urusan besok. Lucunya orang, kesusahan besok dibawa sekarang. Akibatnya apa? Lambat. Nggak bisa dikerjain, karena dia mikirin besok, dipikirin sekarang. Kalau saya mah nggak mau, mikirin besok. Makanya kayak kadang-kadang ditanya nih, misalkan pagi-pagi gitu. Saya kan intermittent fasting tuh. Bahkan kadang-kadang ditanya tuh malam tuh, mau makan apa besok? Pusing saya. Lu makan besok kalau kita ngomong, jangan makan sekarang gitu maksud saya gitu. Mikirin tuh ribet buat saya. Gitu loh. Kalau saya juga makan kan gampang, apapun dikasih juga saya makan gitu. Jadi makanya ketika ditanya, Pak mau makan apa? Bingung saya. Saya bingung gitu. Maksudnya nanti aja, gampang nanti aja gitu loh. Jadi kalau saya kayak gitu. Kalau saya tipenya kan gampang, karena kan saya makannya rata-rata rebus-rebusan.
Jadi gampang-gampang aja, jadi nggak pusing. Mau makan apa? Ya ntar urusan nanti lah. Ya Mas Adi tuh kayak ikut saya pelatihan juga begitu tuh. Mau makan apa? Entah, nggak tahu, kita lihat nanti apa yang ada. Kita nggak bisa planning tuh mau makan apa, nggak tahu. Ya nanti pas lagi ngelihat, oh pengen makan ini, itu tinggal Iya, makan aja iya, gitu iya. ya. Makanya makanan yang paling enak warteg sama Padang ya dia. Pilihannya banyak gitu. Kita nggak tahu makan apa, nggak tahu. Datang aja nanti lihat mana yang kosong ya kita yang datang situ kita makan. Hmm. Saya tipenya kayak gitu, jadi general aja dulu. Jadi pada pusing-pusing mau makan apa, ngetar aja lah, gampang lah. Hidup tuh jangan diribetin gitu loh. Kebanyakan hidup tuh ribet banget gitu. Kalau saya enggak gitu loh. Yang penting apa yang belum mau dikerjakan, kerjakan dulu, udah fokus aja itu aja, selesai. Makanya kayak sama nih kan, kayak contoh rekaman. Rekaman kan karena kita lagi libur lebaran. Nah, saya ngitung tuh seminggu tuh. Nah, kalau saya nggak rekaman sekarang kita pepet, yang kasihan siapa? Yang bagian editor. Walaupun kerjaan saya ada yang belum beres kan akhirnya. Nah, jadi kalau belum beres ya udah ntar aja, ntar sore saya mau pergi lagi. Oh, Saya mau pergi lagi. Jadi maksudnya udah ntar aja dulu, nggak usah dipikirin dulu. Kalau saya pikirin nanti malah nggak jalan. iya. Iya benar. Itu, jadi makanya kayak gitu. Sama kayak contoh kemarin Bu Ana deh. Bu Ana kan disuruh presentasi itu di satu buah komunitas. Itu Bu Ana udah tegang duluan tuh. Bu Ana tegang. Udah tegang. Bukan masalah itu lagi malah. Kan Bu Ana laptopnya Mac. Iya. Nggak bawa konverter. Loh. Nggak bawa konverter. Nggak tahu gimana. Jadi kita jalan aja dulu. Terus saya bilang sama Bu Ana, bilang sama Adi aja pakai Zoom aja. Kan pakai Zoom bisa tuh munculin itu. Yang sama kayak waktu kita di Hewlett Packard kan juga ya, pakai Zoom. Terus ntar aja gampang gimana. Ya udah kita nyampe. Begitu nyampe, nggak ada konverter, nggak ada apa-apa. Ternyata kita baru nggak ada USB, ya pindah aja. Iya. Kawan juga sama kayak misalkan dia sampai tegang, saya bilang ngapain pusingin, ntar aja nanti pas ketemu nanti ngomongnya apa, mau urusan nanti, nggak usah dipusingin gitu. Nah kalau saya gitu, jadi makanya, jadi persiapan itu penting. Makanya kalau saya ngeliatnya general tuh spesifik. Tapi ketika saya mengajar di corporate, saya harus bikin spesifik dulu nih nanti mau cerita apa nih. Di awalnya mau cerita apa. Saya takut ngelantur aja. Apalagi kalau saya punya pengalaman ya, kan saya juga sharing Alkitab gitu ya di gereja dan sebagainya. Kalau saya itu harus detail di awal. Kalau enggak saya nggak tahu mau ngomong apa. Saya takut ngaco aja ngomong. Kalau di pelatihan kan kita mau ngomong ngaco bebas ya, Di. Lu mau ngomong apa? Kalau mama khotbah kan ataupun sharing gitu kan rata-rata kan kayak Muslim kan namanya apa? Khotbah juga ya. Ya, khotbah Jumat, Kultum. Itu kan paling cuma 30 menit atau 15 menit ya kan? Lah kalau kita nggak siapin ngoceh nggak tahu sampai jam berapa, pokoknya udah 45 menit 1 jam aja. Itu harus saya susun. Jadi sampai itu makanya artinya general tuh spesifik atau spesifik tuh general. Jadi waktu ngebuatnya mah general dulu. Nanti pas udah makin mau itunya baru saya detailin tuh mau ngomong apa setiap bahan topik-topiknya gitu. Oke. Wah, menarik nih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan NLP nih, bahkan teman-teman bisa nge-framing diri sendiri untuk pola pikir teman-teman untuk mau kerja cepat atau kerja lambat. Terus teman-teman juga bisa pilih dari karyawannya tuh saat ngerekrut, mana yang cepat atau mana yang lambat dari meta program atau bahkan teknik-teknik NLP lainnya. Mau belajar teknik NLP, langsung aja daftar di Licensed Business Practitioner of NLP bersama Coach Antonius Arif. Nah, cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antonius Arif mengucapkan terima kasih, sukses buat dan sampai jumpa NLP for Business Untuk Indonesia. Bye-bye.